Baru-baru ini kita dihebohkan dengan pesan berantai yang viral tentang ajakan tidak memakan daging sapi ataupun bakso sapi, soto daging sapi karena penemuan penyakit kuku dan mulut atau penyakit PMK yang tentunya membuat semua orang masyarakat menjadi resah. Well, hari ini saya akan membagikan tips cerdas cara menilai dan memilih daging sapi yang segar dan tentunya kualitasnya bagus karena terkait dengan isu PMK ya teman-teman, terkait dengan berita penyakit mulut dan kuku. Yuk kita simak. Penyakit mulut dan kuku yang menginfeksi hewan ternak sangat jarang menular ke manusia. Umumnya cuma menular ke hewan yang berkuku kaki bercabang dua seperti sapi dan domba. Daging sapi yang masih segar dan kualitas baik, dia akan memiliki aroma yang khas bau sapi ya. Bau sapi seperti apa ya? Ya seperti daging pada umumnya beraroma segar. Jadi walaupun dia daging, dia tidak beraroma busuk atau amis yang sangat berlebihan ya teman-teman. Adalah kering daging segar yang masih bagus kualitasnya, dia memiliki permukaan yang kering, sedangkan daging sapi yang sudah mengalami penurunan kualitas, dia permukaannya sedikit berair. Hal itu pertanda dia sudah terkena udara atau penurunan sudah mulai tampak, sehingga berisiko tinggi terpapar bakteri berbahaya. Well, daging sapi yang seperti itu jangan dipilih ya teman-teman. Kelima adalah keempukan. Oke, berbicara tentang keempukan, semakin tua usia hewan ternak yang maksudnya bagian dagingnya ya, maka akan cenderung terasa liat atau alot. Nah, sehingga daging yang dihasilkan semakin liat. Kemudian jika ditekan dengan jari, daging yang sehat akan memiliki konsistensi yang kenyal. Kandungan lemak adalah
lemak yang terdapat di antara serabut otot lemak berfungsi sebagai pembungkus otot yang mempertahankan keutuhan daging untuk menjaga keawetan dan berpengaruh terhadap cita rasa. Sertifikat ya teman-teman. Jika perlu, pembeli bisa menanyakan ke pedagang mengenai informasi sertifikat kehalalan dari MUI ya teman-teman. Jadi biasanya pedagang yang profesional mempunyai sertifikat kehalalan dari Majelis Ulama Indonesia. Daging sapi yang terinfeksi virus PMK tidak dapat dibedakan secara kasat mata antara daging sapi yang baik dan dengan daging yang sudah terinfeksi. Akan tetapi teman-teman bisa mencegahnya dengan cara pengolahan dan pemasakan yang tepat dengan suhu yang tepat serta memasaknya yang tepat ya teman-teman. Usahakan mengolah daging mentah dengan keadaan tangan yang sudah dicuci bersih, peralatan yang sudah dicuci bersih, dari talenan, pisau hingga pemasakan. Dari talenan teman-teman bisa memilih talenan yang khusus untuk mempersiapkan daging, jadi jangan dicampur antara talenan untuk hewani atau untuk pemrosesan daging dan talenan untuk pemrosesan atau persiapan buah dan sayur, dibedakan ya teman-teman. Terus kemudian pisau jangan juga dicampur, dibedakan antara hewani dan nabati, jangan dicampur ya. Terus setelah digunakan, cuci lemak yang menempel di alat masak sampai bersih, karena alat masak yang dicuci kurang bersih itu berpotensi akan membuat bakteri berkembang biak di alat masak sehingga malah mengandung malah akan membuat kita berpotensi terkena penyakit yang lain jika kita tidak membersihkan alat masak dengan baik. Daging jangan sampai di bawah suhu 70 derajat Celcius ya teman-teman. Usahakan sampai matang 100 derajat Celcius. Kalau di bawah 70 nanti mengakibatkan bakteri Salmonella dan Escherichia coli masih bertahan hidup. Kedua bakteri itu yang berpotensi menimbulkan penyakit yang berkelanjutan. Menyimpan daging mentah di dalam suhu dingin di bawah 18 Celcius ya teman-teman. Hal itu akan bertahan selama 4 bulan. Kemudian untuk menyimpan daging matang akan bertahan selama 6 bulan. Sebaiknya daging mentah dan matang dipisahkan, jangan dicampur jadi satu. Ya teman-teman, beberapa tips dan trik mengenai daging terkait pemilihan daging terkait dengan isu PMK atau terkait dengan berita PMK agar kita lebih bijak memilih daging sapi atau daging kambing, pokoknya yang berkuku 2 ya, agar kita tidak was-was karena kita tahu ilmunya dan tahu cara memilihnya dengan baik. So ya, jangan lupa dibagikan video ini ke sosial media yang teman-teman punya sebanyak-banyaknya agar lebih bermanfaat.
Jangan lupa like, comment, and subscribe biar saya tambah semangat lagi membuat video. Saya doakan teman-teman diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat karena sehat adalah gaya hidup. Bye-bye. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday,